Selamat pagi sahabat kripto semuanya, ketemu lagi dengan channel saya Fitri Kripto 86. Kali ini saya mau memberikan tutorial mengenai pengertian mengenai overbought dan oversold, yaitu jenuh jual dan jenuh beli. Di tutorial kemarin saya nggak ada suaranya ya, mungkin Bandicam saya itu keblokir ya, dan saya belum selesai untuk memperbaikinya, jadi saya buat ulang saja ya melalui handphone. Sebenarnya simpel ya pengertian tentang overbought dan oversold ya. Oversold itu jenuh beli ya. Oversold itu overbought itu jenuh jual. Oke, kebalik, sorry. Oversold itu jenuh jual. Bentar, aku masuk ke dalam chat dulu. Nah, oversold dan overbought itu biasa ditandai, kita bisa melihat dari RSI ya, indikator RSI. Kita juga bisa melihat dari fundamental, yaitu news berita-berita tentang kripto, misalnya Bitcoin mau ke harga sekian kayak gitu ya. Ada good news, itu artinya news yang berita yang baik. Kalau fun berita buruk itu ya yang biasanya perampokan kayak gitu ya. Itu juga mempengaruhi fundamental trader ya. Jadi kebanyakannya banyak yang sell, banyak yang beli kayak gitu ya. Nah, untuk overbought itu adalah jenuh beli, yaitu keadaan market saat uptrend. Biasanya ditandai dengan RSI di angka 70-an nih. Contoh seperti ini ya. Nih. Tuh. Nah, kalau oversold itu artinya jenuh jual saat market down, yaitu di area RSI 30-an nih. Contoh di sini ya, di lembah ini ya. Jadi ini salah satu cara untuk kita mengetahui keadaan market, apakah saat ini lagi sedang overbought ataupun oversold, yaitu jenuh jual ataupun jenuh beli kayak gitu ya. Jadi kalau overbought itu sudah terlalu tinggi ya, area RSI-nya itu 70-an, karena orang berlomba-lomba untuk membeli, jadinya harga uptrend naik. Begitu juga sebaliknya, oversold itu jenuh jual karena terlalu banyaknya orang menjual dan akhirnya market down, harga akhirnya turun gitu. Jadi ditandai dengan RSI di angka 30-an kayak gitu ya. Nih contohnya di lembah, nah kayak gini ya. Jadi salah satu cara untuk mengetahui kita keadaan market itu up atau down, kita bisa melihat dari RSI, bisa juga dari fundamental seperti news ya, berita-berita kripto, media blockchain dan lain-lain. Seperti ini ya, berita-berita. Dan kemarin juga saya membuat signal ya untuk overbought sama oversold nih kayak gini ya. Dan dari RSI ya, ini adalah overbought, yaitu market sudah keadaan tinggi, tapi karena ini di kejadian sebelumnya sudah ada, jadi ini di kejadian berikutnya ada lagi kayak gini ya. Jadi ini kalau market sudah koin itu sudah perjalanannya itu CDY-nya panjang, pasti dia akan membentuk bottom kedua, yaitu puncak overbought itu terjadi berulang lagi gitu. Jadi ada bottom kedua nih, ada bottom pertama, bottom kedua kayak gitu ya. Jadi dua bottom gitu, dua puncak. Jadi dia kalau CDY-nya itu sudah panjang, dia akan naik kayak gitu. Dia sudah lelah gitu, jadinya dia naik, udah semua orang udah berlomba-lomba, udah banyak yang nyimpan di sini, jadi akhirnya naik kayak gitu. Ini salah satu dari RSI ya. Kalau kita mau cari tahu dari RSI seperti bottom, banyak sih analisa seperti itu pola-pola ya, untuk mengetahui tren yang akan mendatang kayak gitu. Itu melalui pola-pola ya. Ini pola dua bottom nih, tapi kita menilainya dari RSI, bukan dari chart ya. Ini kebetulan signal saya
Ini news-newsnya saya biasa pakainya itu di blockchain, tapi kebetulan nggak ada di HP ini ya, di yang satunya lagi. Jadi itu kita good news gitu. Nah ini ada dari Coin Market Bot ini juga ngaruh banget ya, karena kebanyakan trader apa untuk membeli koin mereka melihat dari sini nih, kadang dari ada event kayak gini. Nah mereka akan berpikir ini pasti akan naik kayak gitu, jadi mereka berlomba-lomba untuk membeli dan akhirnya naik kayak gitu. Jadi naik turunnya harga koin itu dipengaruhi oleh kita sendiri, trader tersendiri, trader tersebut kayak gitu. Jadi semuanya itu naik oleh kita gitu, bukan permainan si marketnya Indodax itu, bukan, tapi dari kitanya. Kalau kita banyak yang beli otomatis naik, kalau kitanya banyak sell ya otomatis turun kayak gitu. Jadi semuanya dipengaruhi oleh kita sendiri. Makanya kalau ada berita-berita buruk sebaiknya kita save sendiri aja, nggak usah di share-share kayak gitu ya, supaya supaya kita harganya naik terus kayak gitu, menjaga. Nah dari sini juga dari Indodax Telegram juga kan banyak banget ya tutorial untuk belajar kita kayak gitu. Tapi kalau kayak saya sih jarang melihat market signal kayak gini, jarang banget lah. Pokoknya saya lebih puas dengan analisa sendiri. Tapi kalau untuk overbought oversold ini pengertiannya ya, jenuh jual dan jenuh beli ini dipengaruhi oleh fundamental kita, maksudnya cara kita melihatnya itu dari fundamental dan dari RSI ya. Kalau lebih gampangnya itu dari RSI kita bisa lihat. Kalau dari fundamental kan kita belum tahu kepastiannya gitu kan. Oke ya, semoga paham dan semoga bermanfaat. Salam profit. Bye bye.